Perkenalkan, nama saya Riniansyah Putri, NPM 1715310868, mahasiswa semester 7, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian semester saya yang dibimbing oleh Ibu Tri Wulandari dengan mata kuliah Treausuri. Nah, langsung saja kita masuk ke kasus yang pertama, yaitu Bank Fix mempunyai aset sebesar 700 juta dengan komposisi dana dan tingkat suku bunganya sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat dari tabel bahwa sumber dananya itu ada 8 sumber dana, yaitu tabungan dengan nominalnya 50 juta dengan tingkat suku bunga 15%. Nah, kemudian deposito 1 bulan dengan nominal 100 juta, suku bunga 17%. Kemudian deposito 3 bulan dengan nominal 125 juta dengan suku bunga 19%. Kemudian deposito 6 bulan dengan nominal 125 juta dengan suku bunga 15%. Kemudian deposito 12 bulan dengan nominal 125 juta dengan suku bunga 13%. Kemudian giro perorangan dengan nominal 50 juta dengan suku bunga 14%. Kemudian giro perusahaan dengan nominal 25 juta dengan suku bunga 12%. Dan yang terakhir modal sendiri dengan nominal 100 juta dengan suku bunga 11%. Nah, maka bank tersebut harus mengeluarkan overhead sebesar 50 juta, jumlah unloanable fund-nya sebesar 75 juta, dan jumlah kredit yang diberikan 575 juta, maka tentukan tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan pada debitur. Nah, baiklah, saya akan menjawab dari soal tersebut. Nah, ini bisa kita lihat dari tabel. Tabel sumber dana ini kita dapat dari soal tabungan deposito 1 bulan sampai modal sendiri. Nah, ini tabel kolom jumlah dana ini masih tetap dari soal, kita lihat dengan jumlah 700 juta. Nah, kemudian tingkat suku bunga presentasinya itu masih dari soal, kita lihat di sini tingkat suku bunganya. Nah, maka nominal tingkat suku bunga ini dari mana kita dapat? Itu adalah dari jumlah dana dikali persentase tingkat suku bunga. Contohnya gini, dari tabungan. Tabungan jumlah dananya 50 juta. Dikali 15 dibagi 100, maka hasilnya 7.500.000. Kemudian deposito 1 bulan. Jumlah dananya 100 juta dikali 17%, maka hasilnya 17 juta. Kemudian deposito 3 bulan, jumlah dananya 125 juta dikali 19%, maka hasilnya 23.750.000, dan begitu seterusnya. Jika ditotalkan nominal tingkat suku bunga ini, maka hasilnya 104.250.000 rupiah. Nah, kemudian kolom komposisi atau share ini bisa kita lihat dari jumlah dana dibagi dari total jumlah. Nah, contohnya dari tabungan 50 juta dibagi 700 juta, maka hasilnya 0,07. Kemudian deposito 1 bulan 100 juta dibagi 700 juta, hasilnya 0,14. Kemudian deposito 3 bulan 125 juta dibagi 700 juta, maka hasilnya 0,18. Dan begitu seterusnya.
Ini jumlah komposisi ini jika ditotalkan hasilnya 1. Nah, kemudian kolom GWM atau unloanable fund ini presentasinya kita bisa hitung dari kita lihat dari soal. Jumlah unloanable-nya kan 75 juta. Dibagi 700 juta dari jumlah nominal 700 juta dikali 100 dari persentase kali 100 dibagi 8. 8 dari jumlah jumlah dana, jumlah sumber dana ini. Kalau dari tabungan, deposito, itu kan ada 8, itu dibagi 8. Maka hasil dari tersebut itu adalah 1,33. Itu gini tadi, 75 juta dibagi 700 juta dikali 100 dari persentase dibagi 8, maka hasilnya 1,33. Dan begitu seterusnya, sampai ke bawah. Nah, dengan nominal unloanable fund ini bisa kita cari dari jumlah unloanable fund juga. Dari 75 juta dibagi 8 dari jumlah sumber dana ini. Ada 8 sumber dana. Maka hasilnya 9.375.000 rupiah. Sampai ke bawah masih sama. Maka dihasilkan atau ditotalkan 75 juta. Nah, kemudian kolom dana untuk kredit, persentasenya ini bisa kita cari dari 100% dikurang 1,33. Maka hasilnya 98,67. Begitu seterusnya. Nah, kemudian nominal dana untuk kredit itu dicari dari jumlah dana dikali presentasi dana untuk kredit. Contohnya gini dari tabungan, 50 juta dikali 98,60%. Maka hasilnya 49.335.000. Kemudian deposito 1 bulan 100 juta dikali 98,67%, maka hasilnya 98.670.000 rupiah. Dan kemudian deposito 3 bulan, jumlah dananya 125 juta dikali 98,67%, maka hasilnya 123.337.500 rupiah. Dan begitu seterusnya. Maka jika ditotalkan nominal dana untuk kredit ini adalah 690.690.000 rupiah. Kolom bunga efektif ini bisa dicari dari kolom nominal unloanable fund dibagi nominal dana untuk kredit dikali 100. Contohnya gini. Untuk tabungan 9.375.000 dibagi 49.335.000 dikali 100, maka hasilnya 19,00. Gitu juga dengan deposito 1 bulan. 9.375.000 dibagi 98.670.000 dikali 100, maka hasilnya 9,50. Dan begitu seterusnya untuk mencari persentase bunga efektif. Nah, kemudian nominal bunga efektif. Ini bisa kita cari dari nominal bunga efektif itu bisa kita cari dari jumlah dana dikali persentase bunga efektif. Contohnya dari tabungan 50 juta dikali 19%. 19,00%. Maka hasilnya 9.500.000. Nah, kemudian deposito 1 bulan 100 juta dikali 9,50 bagi 100, itu hasilnya 9.500.000. Nah, kemudian deposito 3 bulan
itu jumlah dananya 125 juta dikali 7,60%, maka hasilnya 9.500.000 rupiah. Nah, dan begitu juga seterusnya untuk mencari nominal bunga efektif. Nah, jika dijumlahkan nominal bunga efektif ini, maka hasilnya 76 juta. Nah, kemudian kolom Corp. Corp ini kita cari dari komposisi atau share dikali persentase bunga efektif. Nah, contohnya dari tabungan. Komposisinya 0,07 dikali 19,00, maka hasilnya 1,33. Kemudian deposito 1 bulan, komposisinya 0,14, persentase bunga efektif dikali persentase bunga efektif 9,50, maka hasilnya 1,33. Kemudian deposito 3 bulan, komposisinya 0,18 dikali bunga efektif 7,60, maka hasilnya 1,36. Dan begitu juga seterusnya untuk mencari kolom Corp. Nah, jika dijumlahkan kolom Corp ini, maka total keseluruhannya adalah 10,92%. Nah, maka tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan pada debitur itu ialah 10,92%. Nah, itulah tadi. Nah, di sini saya melampirkan cara pengerjaannya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, itulah tadi hasil presentasi ujian akhir semester saya. Lebih dan kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.